Polisi akui adanya penggunaan gas air mata pada tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Penggunaan gas air mata pada tragedi tersebut dibagi dalam 3 jenis gas air mata dengan efektivitas yang beragam. Bahkan tim kepolisian mengakui adanya penggunaan gas air mata yang telah kadaluarsa. Namun menurut polisi, gas air mata yang telah kadaluarsa tersebut tidak berbahaya karena kandungan yang ada di dalamnya akan menurun. Ya, apabila gas air mata ini dampaknya kan hanya terjadi iritasi pada mata, iritasi pada kulit, dan iritasi pada pernapasan. Di dalam gas air mata memang ada kadaluarsanya, ada expirednya ya. Kan harus mampu membedakan. Ini kimia, beda dengan makanan. Kalau makanan, ya ketika dia kadaluarsa, maka di situ harus ada jamur, ada bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia expired. Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog langsung saja ke Pak Erwin. Pak Erwin, bagaimana Pak tanggapan Anda tentang pertanyaan dari Pak Edwin tadi? Oh, itu di mute Pak kayaknya Pak. Boleh dibuka? Ya. Baik. Saya ini suatu masukan yang sangat baik bagi saya. Nanti akan saya sampaikan kepada PSSI ya. Jadi mengenai keuntungan, saya tidak bisa jawab tentang keuntungan karena bukan bidang saya. Tapi saya yakin saya pernah mendampingi Ketum, pernah mendatangi beberapa korban. Namun demikian jumlahnya saya tidak tahu. Tapi ini masukan akan saya sampaikan kepada Ketum untuk memberikan suatu empati lagi mungkin kepada korban. Mengenai penggunaan gas air mata, itu bukan kewenangan saya menjawab. Silakanlah tanya kepada pihak keamanan, ya keamanan. Tapi ini suatu masukan yang sangat berharga untuk perbaikan Pak Erwin. Ya. Bagaimana? Pak Erwin, di awal-awal ada pernyataan dari Ketua PSSI bahwa memberikan santunan kepada korban. Ya, kalau tidak salah disebutkan di berita, saya bilang 50 orang. Tetapi 28 Oktober TGIPF bilang bahwa PSSI belum memberikan santunan pada korban Kanjuruhan. Saya jadi bertanya sebenarnya yang mana yang benar, TGIPF atau dari PSSI yang mengatakan sudah memberikan santunan sebanyak 50 orang di awal peristiwa. Ya itu salah satu hal yang menurut saya patut kita empati simpati kita terhadap para korban itu tidak nampak. Itu yang saya bilang tragedi ini para pihak yang terlibat tidak menggambarkan tragedi yang terjadi. Ini kan Mas David. Ya. Baik, nanti ya ini kalau saya melihat, saya pernah melihat, tapi tidak seterusnya 5 hari di Kanjuruhan, Ketum mendatangi korban yang meninggal dan sakit dan memberikan bingkisan. Tapi berapa jumlahnya saya tidak tahu, tapi dia pribadi datang. Tapi dia juga menangkap Ketum PSSI. Nah ini nanti mungkin saya sampaikan kepada Ketum ya. Tapi saya melihat sendiri dia datang dengan didampingi oleh staf ke korban memberikan. Tapi kalau diminta ke saya berapa jumlahnya saya tidak tahu. Saya juga tidak mau didebatkan dengan teman. Ya, maksud saya Pak Erwin, pada Mas David, bahwa upaya menunjukkan kesantunan, kepedulian kepada korban itu ditunjukkan oleh pemerintah pusat, ditunjukkan oleh pemerintah daerah, ditunjukkan oleh bahkan perusahaan Bank Jatim kalau salah, yang mengeluarkan sejumlah uang buat korban meninggal dan korban meninggal kalau salah ya, masing-masing mendapatkan bantuan ya, termasuk menanggung biaya semua dari para korban itu. Nah, maksud saya itu responnya patut kita apresiasi dari pemerintah. Tetapi itu yang tidak nampak atau saya kurang punya pengetahuan. Di mana peran PSSI dalam menyantuni para korban ini? Harus ada sesuatu yang real begitu ya Pak ya.
kita ke Ya, ini udah hari ke-48. Real dan 48 continue. Pertanyaan Real dan sebetulnya continue. udah tidak udah kurang relevan. Karena masalah ini memang belum selesai. Gitu. Ya. Ya, saya coba cek di IG-nya Pak Ketua Umum PSSI kan juga nggak menunjukkan empati beliau soal situasi di Kanjuruhan, tragedi ini gitu. Ya, beberapa hari awal memang ada komentar, ada respon datang ke Malang, tapi sepertinya sebatas artifisial begitu kayak. kelanjutannya Kelanjutannya nggak ada, continuity-nya kemudian nggak Oke. ada. Baik, Mas Akmal, terakhir Mas Akmal, seperti apa yang Mas Akmal mau dan tim TGIPF, walaupun ini mungkin sudah selesai, tapi apa yang bisa dilakukan untuk mengawal semua rekomendasi tersebut bahkan kasus ini hingga selesai? Ya, yang pertama kita kemarin dapat kabar bahwa misalnya Dr. Harun minta keterangan soal kadar gas air mata, tapi antara yang disampaikan kemudian di pemeriksaan ada hal-hal yang berbeda. Nah, ini kemudian juga kita menginginkan bahkan Pak Mahfud MD bilang kalau ada intervensi, kemudian ancaman, intimidasi dan sebagainya, tolong sampaikan kepada Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam saat ini karena tidak dibubarkan, agar kemudian semua bisa benar-benar dituntaskan secara jelas dan transparan. Kenapa? Karena memang permintaan Pak Presiden pada tanggal 14 Oktober 2022 ketika kita melaporkan hasil kerja kita, beliau meminta untuk segera dituntaskan secara cepat, diusut tuntas, semua yang bersalah harus diberikan hukuman sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan. Nah, karena itu, maka kita ini semua harus mengawal. Makanya saya secara pribadi saat ini misalnya mendukung langkah-langkah teman-teman gabungan Aremania yang melakukan tuntutan bahkan ke Barreskrim dan sebagainya untuk meminta keadilan teman-teman LPSK yang memberikan dukungan kepada korban, karena buat saya ini adalah hal yang paling penting sekali untuk dituntaskan. Kenapa? Kalau tidak dituntaskan, khawatirnya nanti ada instabilitas hukum di negeri ini. Misalnya orang meninggal di lapangan sepak bola menjadi hal yang biasa. Itu kan yang terjadi sebelumnya, sebelum tragedi Kanjuruhan. Dari 1994 sampai tahun 2022 ada 86 orang meninggal dunia di sepak bola dengan berbagai alasan, tapi tidak ada satupun yang diusut secara tuntas, bahkan tidak ada satupun yang bertanggung jawab. Karena itu momentum tragedi Kanjuruhan ini harus menjadi momentum perbaikan sepak bola kita yang malah diberikan hukuman seberat-beratnya, kemudian perbaikan harus dilakukan demi lembaran baru peradaban sepak bola kita yang lebih baik ke depannya. Baik, supaya juga jangan sampai nanti seperti yang Pak Mahfud katakan bahwa akhirnya penyelidikan atau penyidikan semuanya akhirnya berakhir buntu gitu ya, tidak ada hasil sama sekali. Baik, Mas Andi Ya, ini terakhir. bukan peristiwa laka lantas. Ya. Bukan Pak David, bukan kecelakaan lalu lintas. jadi terus mendapat masukan dalam pertemuan sangat baik. Saya mohon maaf, mohon ampun atas segala kekurangan-kekurangan yang ada. Tapi akan saya sampaikan kepada ketum untuk perbaikan lebih lanjut. Mohon maaf kepada keluarga korban, mohon maaf kepada semuanya pihak di kekurangan-kekurangan yang ada selama ini. Ini suatu masukan yang sangat baik di pertemuan malam ini. Demikian Pak David, Pak Irfan, Pak Akmal, Pak Edin Pasaribu, ini masukan yang sangat baik. Saya tampung, saya akan serahkan, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Erwin Tobing, Ketua Komisi Disiplin PSSI, sudah berbagi bersama kami. Pak Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK, dan juga Mas Akmal Marhali, mantan anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan, dan juga Mas Andi Irfan. Semoga apa yang juga diperjuangkan untuk korban juga boleh terwujud. Terima kasih. Salam sehat selalu semua Bapak-Bapak. Selamat malam. Salam sehat. Terima kasih Mas David, Mas Erwin. Terima kasih. Selamat malam Bapak semua. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.